Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik hari ini bersama Ibu di tema persatuan dalam perbedaan dengan tema rukun dalam perbedaan. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran kedua dan ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulakan dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang perbedaan dalam kehidupan manusia. Tuhan menciptakan perbedaan dalam hidup kita dengan tujuan agar manusia saling mengenal, berinteraksi, dan saling memahami, dan bisa memberi manfaat satu sama lain. Namun, perbedaan akan menjadi masalah jika kita tidak menyikapinya dengan baik. Nah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan? Yang pertama, kita harus mengembangkan cara berpikir positif dalam diri. Yang kedua, menghindari sikap merendahkan orang lain dan menganggap bahwa diri sendiri paling hebat. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Dan yang keempat, bersikap sabar dan toleran dengan siapapun. Nah, karena perbedaan di setiap kita itu pasti ada, baik itu perbedaan fisik, kegemaran, agama, dan lain sebagainya. Namun, perbedaan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Seperti ada pepatah yang menyebutkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal, seperti membangun bangsa dan negara Indonesia. Nah, di salah satu daerah di Indonesia, khususnya di kawasan Tengger ya, yang dihuni oleh salah satu suku bangsa yang sangat kuat adat istiadatnya, yaitu suku Tengger. Suku Tengger ini mayoritas beragama Hindu, namun seiring perkembangan zaman, suku Tengger ini juga dianut oleh agama-agama lain. Meskipun agamanya banyak, tapi masyarakat di sana tidak pernah terjadi bentrokan, terutama masalah agama, karena toleransi beragama di sana sangat tertanam kuat. Kehidupan berdampingan dalam beragama dapat dilihat di satu desa yang namanya Desa Ngadas. Di sana sangat berdampingan antara masyarakat yang beragama Islam, Hindu, dan Buddha. Selain di Desa Ngadas, ada juga Desa Tosari. Di sana antara masyarakat Hindu dan Islam sangat rukun. Nah, kehidupan di masyarakat di suku Tengger ini patut menjadi contoh bagi bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda agama dan kepercayaannya, tapi mereka tetap saling menghormati saat menjalankan ibadah masing-masing. Dan mereka juga tetap mau bekerja sama dalam melaksanakan ritual adat. Jadi sudah sepatutnya sebagai warga Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, adat istiadat, kita harus memiliki sikap menghormati atau toleransi terhadap sesama. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola lantai gerak tari. Nah, tadi di salah satu suku Tengger itu ada tarian khususnya, yaitu tari sodoran. Nah, setiap tari itu pasti memiliki pola lantai ya. Pola lantai itu artinya pola yang dilakukan seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruangan. Tujuan dari dibuatnya pola lantai ini yaitu untuk memperindah pertunjukan karya tari. Pola lantai juga memiliki jenis-jenis atau macam-macam, diantaranya vertikal, yang membentuk garis lurus ke belakang atau sebaliknya, kemudian horizontal, yang membentuk garis lurus ke samping, ada juga diagonal yang membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Dan satu lagi ada gerak melingkar, yaitu membentuk garis lingkaran. Nah, berikut gambarnya ya. Pola lantainya yang vertikal, penari berjejer dari depan ke belakang ataupun sebaliknya dari belakang ke depan. Kemudian ada melingkar, jadi membentuk lingkaran ya penarinya. Ada juga horizontal ke samping dan juga diagonal. Nah, di pola lantai ini
Ada yang perlu dalam pembuatannya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan, dan gerak tari. Nah, penampilan tari juga tidak terlepas dari desain tari. Nah, desain tari ini atau desain pola lantai ini ada dua macam, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Kalau garis lurus memberi kesan lembut tetapi juga lemah. Garis-garis mendatar memberikan kesan istirahat, sedangkan garis-garis yang tegak lurus memberikan kesan ketenangan dan keseimbangan. Garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, sedangkan garis menyilang atau diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Nah, pola lantai juga dapat menggunakan properti yang digunakan oleh penari, baik jenis penyajian tari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Properti yang digunakan penari dapat membentuk desain atas maupun desain bawah. Nah, berikut contoh pola lantai dalam tari daerah. Tari saman memiliki pola lantai horizontal, tari kecak mempunyai pola lantai melingkar, tari piring juga melingkar. Nah, ada satu tari baris cengkedan yaitu vertikal. Banyak juga tari-tari daerah lainnya dengan pola lantai tertentu. Dan untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi, ada 4 macam cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama yaitu seropit. Seropit adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas. Ciri-cirinya, 1. Lapisan permukaan tubuh dilapisi oleh lapisan lilin. Fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, daunnya kecil atau bahkan berbentuk duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga, akarnya sangat panjang dan fungsinya untuk mencari air sampai ke tempat yang jauh. Yang keempat, batangnya tebal. Fungsinya untuk menyimpan cadangan air yang banyak. Contoh tanaman seropit yaitu kaktus, kurma, dan lidah buaya. Yang kedua, ada tanaman hidrofit. Hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau berair. Adapun ciri-ciri hidrofit adalah 1. Terapung di atas air, 2. Memiliki daun yang lebar, 3. Mempunyai tangkai yang mengembung, berisi udara sehingga mengapung. Contoh tanaman hidrofit adalah teratai, eceng gondok, kiambang, dan juga kangkung. Nah, selanjutnya adalah tanaman higrofit. Higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Higrofit banyak tumbuh di hutan hujan tropis. Ciri-ciri higrofit diantaranya 1. Daunnya tipis dan lebar. 2. Pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata sehingga proses penguapan airnya berlangsung dengan cepat. Contoh higrofit adalah tumbuhan paku dan lumut. Dan yang keempat yaitu halofit. Kalau halofit ini adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut. Halofit tumbuh di pesisir pantai. Ciri-ciri halofit adalah pada akarnya terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Dan kelebihan garam tersebut akan dikeluarkan dari daun. Contoh tanaman halofit adalah berbagai jenis tumbuhan bakau atau mangrove. Nah, itu beberapa jenis tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap tumbuhan mempunyai ciri-ciri atau cara beradaptasi sendiri dengan tujuan tertentu. Ada juga tumbuhan bambu yang memiliki rambut halus yang gatal karena tujuan beradaptasi untuk pertahanan diri dari pemangsanya. Selain itu juga ada bunga mawar dengan durinya. Nah, itu beberapa contoh tanaman yang memiliki cara adaptasi khusus. Demikian ringkasan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.